Oke, halo semua. Selamat datang di materi kedua, di mana saya akan bahas tentang line ad dan cara maksimalin hypnowriting. Oke, yang pertama adalah Anda bisa buat terlebih dahulu akun line ad Anda. Kalau Anda belum punya, download dulu ya di Play Store dan App Store. Dan yang kedua adalah Anda ubah link line ad Anda terlebih dahulu dengan Bitly. Karena kenapa? Instagram sama line ad itu menurut saya itu berantem ya. Jadi kalau Anda masukin link line ad di bio Instagram Anda di bagian website, itu biasa ditolak. Jadi Anda harus ubah dulu ke Bitly. Dan Anda bisa maksimalin fitur-fitur di line ad dan kita akan bahas. Oke, line ad itu ada apa aja sih? Pertama adalah pesan pembuka yang powerful. Ya, pesan pembukanya menurut saya powerful kenapa? Karena dia bisa kirimin gambar. Ya, jadi orang line ad tersebut langsung dapat kalimat, dapat gambar juga. Ya, kalau WhatsApp ini saya juga kurang tahu. Saya biasanya sih ada pesan pembuka juga, cuma berupa teks. Kalau berupa gambar saya kurang tahu. Cuma kalau di line ad bisa, ya. Itu adalah kelebihannya. Ya orang itu beli karena lebih banyak dari visual. Kedua adalah line ad itu punya timeline, ya. Timeline itu semacam kayak Instagram atau nggak WeChat. Ya, jadi Anda bisa posting-posting di timeline Anda, di line ad Anda. Bisa ganti cover foto dan segala macam. Ketiga, ini enaknya bisa broadcast edukasi, broadcast promosi. Dia juga ada namanya broadcast rich message, ya. Dia ada kayak gambar gitu, Anda udah siapin berdasarkan ukurannya. Anda klik, bisa direct link ke website langsung dan segala macam. Lebih menarik. Bisa juga berupa video. Oke? Dan saya biasa gunakan dua ya, edukasi dan promosi. Nanti kita akan bahas. Dan Anda juga bisa gunakan namanya fitur premium dia, karena sekali lagi, kalau Anda nggak gunakan fitur premium, kalau followers Anda masih dikit di line ad, ya nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Kalau fitur premium itu ID premiumnya, ID Anda nggak acak. Ya, jadi kalau nanti Anda baru daftar di line ad, ID Anda itu @uzq356 misalkan. Jadi Anda bisa tentukan ID Anda sendiri, kayak di Instagram, ada @Richard Putra Official misalkan. Ya, follow Instagram saya, jangan lupa. Dan Anda bisa langganan akun berbayar juga, ya, monthly plan. Kalau berbayar, kalau misalnya followers Anda udah besar, biasa broadcast Anda dibatasi. Jadi Anda harus menggunakan fitur berbayar. Dan fitur berbayar ini enaknya broadcast juga bisa pakai video dan rich message. Oke? Nah, ini cara ubah link line ad-nya. Ini salah satu akun saya. Anda gampang tinggal klik profile. Jadi pastiin Anda download dulu line ad. Ya, pastiin Anda udah lagi nonton ini juga lagi praktekin biar nggak lupa. Kalau nggak ya udah nggak apa-apa, Anda bisa lihat dulu penjelasannya. Pertama Anda buka profile, Anda klik gain friends. Nanti ketiga adalah Anda add friend URL. Ya, ini Anda copy dulu di URL-nya dan Anda kopas di sini. Oke, nanti ada dapat link, Anda bisa copy dan masukkan di bio Instagram Anda. Oke? Simpel ya caranya. Nah, cara aktifin fitur premium, gampang, tinggal ke Business Store, ke Premium ID. Udah, oke? Jadi cara ngaktif fitur premium ya gitu doang ya, masuk ke Premium ID, ntar dijelaskan tentang metode pembayarannya. Mau bayar pakai apa. Kalau nggak salah harganya itu 100.000 sampai 150.000. Ya, Premium ID itu kurang lebih segitu. Per tahun kalau nggak salah bayarnya. Kalau ini per bulan, monthly plan. Nah, pet promote di line ad apakah ada? Ya, ada. Ya, karena sama kayak Instagram, ada pet promote. Ya, mereka tuh ada akun-akun publik. Ya, jadi di pet promote di line ad ini Anda bisa iklan berupa timeline. Jadi materi itu dari Anda kirimin gambarnya, Anda kirimin teksnya. Atau nggak dia broadcastin ke semua followersnya dia. Bisa berupa gambar ataupun video. Atau nggak bisa berupa rich message ya. Gambar, kayak banner link, diklik langsung direct ke line ad Anda. Atau nggak ke Instagram Anda. Jadi ini adalah pet promote di line ad. Apakah efektif? Saran saya, ini Anda jika mau pet promote, ini adalah segmentasi untuk market yang di usianya di bawah 20 tahun. Ya, jadi kalau produk-produk Anda itu kira-kira bisa dijual di bawah 20 tahun, ya monggo. Karena dulu kita sering banget pet promote di line ad dan hasilnya juga bagus. Cuma jangan kaget, isinya tuh banyak bocah. Ya, karena bocah main line ya, kebanyakan line today dan segala macam. Mereka lebih aktif di timeline-nya. Oke?
Jadi Anda bisa, jika produk Anda kira-kira segmentasi untuk anak muda, mungkin Anda bisa masuk di sini. Karena anak bocah-bocahnya juga punya banyak duit kok, ya, punya banyak uang juga. Kita masih produk itu harganya 700.000 sampai 1.900.000 pun laku, ya. Jadi Anda bisa tes dan ukur terlebih dahulu. Nah, cara untuk akun promosi di Line Ad juga sebenarnya simpel caranya. Ini cuma karena banyak orang yang nggak tahu. Saran saya, followersnya cari yang di atas 500.000. Kedua, dia itu punya jumlah share dan komen tinggi di timeline-nya. Jadi misalnya dia lagi posting sesuatu yang bukan promosi, share-nya tinggi, komennya juga tinggi. Dan cover foto menentukan tingkat traffic masuk ke line ad Anda. Jadi pastikan gambar-gambar Anda kirim untuk Anda iklan, timeline, broadcast, itu gambar-gambar itu bagus, ya, berkualitas dan kira-kira dicoba di Instagram bagus, Anda coba di line ad. Ya, jangan kirim gambar asal-asalan terus Anda bilang, wah, nggak ngefek nih. Mungkin gambar Anda yang harus diperbaikin terlebih dahulu, atau nggak video Anda. Oke? Nah, cara-cara online ad promosi, ya gampang. Pertama, cek timeline teman-teman Anda di line. Kemungkinan teman-teman Anda tuh suka share, ya, suka share di timeline-nya, yang galau-galau, yang baper-baper, dan segala macam. Nah, Anda lihat akun line ad tersebut, akun publiknya. Siapa tahu Anda bisa promosi di sana. Contohnya seperti waktu itu dulu kalau nggak salah ada namanya ngakak apa gitu ya di akun line ad. Itu dulu kita sering promosi. Terus ada amazing video, ada precious Olix, dan segala macam. Ya, dan Anda juga bisa, kedua adalah cek akunnya di Instagram. Ya, jadi Anda bisa cek akunnya di Instagram, kemungkinan besar mereka cantumkan URL menuju line ad-nya. Ya, jadi Anda di situ Anda tinggal bisa nanya-nanya untuk iklan. Karena sekali lagi artis selebgram pun pakai line ad, ya. Mereka juga pakai line ad kalau Anda mau nanya-nanya harga dan segala macam. Kan enaknya nggak ada namanya WhatsApp ya. Mereka mesti dikasih WhatsApp mereka, dan di line ad ini orang nggak bisa telepon ya. Kalau line kan bisa telepon, kalau line ad itu nggak bisa. Ya, jadi cuma otomatis kerekam database-nya di line ad. Oke? Tips maksimalin line ad agar banjir orderan setiap hari adalah, pertama, yang kita selalu pakai setiap hari. Pasti. Turunnya setiap hari, update timeline setiap hari, sapa calon customer, dan bangun interaksi. Jadi kalau customer, ya, sekali lagi kalau udah naik harga, ya jangan di-read doang, atau enggak, misalnya di-read doang, Anda malah diem-diem aja. Bangun interaksi aja, iseng-iseng nanya, lokasi di mana, SKSD aja. Toh nggak kenal ini kan. Saya banyak melakukan hal seperti itu, dan ternyata banyak closing. Oke? Anda juga bisa buat giveaway dan investasi iklan tentunya. Kalau Anda berjiwa bermental pengusaha. Karena semua pengusaha pasti ada namanya promosi atau enggak iklan. Kalau belum ada modal iklan ya nggak masalah. Saya pun mulai bisnis dari utang 1,5 juta buat stok produk. Ya, dari 1,5 juta buat stok produk, saya ngutang ke adik saya sendiri. Akhirnya bulan ketiga saya bisa balikin uangnya semua. Dan akhirnya saya pelan-pelan juga berinvestasi di iklan. Dulu dari uang jajan, dan sekarang udah pakai pribadi semua. Ya, jadi itu enaknya. Yang penting adalah Anda berani investasi iklan terlebih dahulu. Karena jika Anda berani investasi iklan, berarti Anda punya jiwa seorang pengusaha. Ya, nggak takut rugi, berani mengambil resiko. Oke, itu aja di soal line ad. Simple banget ya sebenarnya ya. Yang penting tinggal Anda praktekkan dan konsisten. Karena ujung-ujungnya harus konsisten juga. Nah, cuma di sini saya akan bahas tentang hal yang sangat menarik, yaitu adalah hypnowriting. Hypnowriting adalah, kalau Anda sering baca artikel itu kan kebanyakan copywriting. Cuma kalau Anda perhatiin berita-berita sekarang, itu hypnowriting semua. Ya, headline-nya itu bikin orang penasaran mau baca. Nah, itu adalah namanya hypnowriting, bukan copywriting aja. Ya, jadi kalau headline-nya itu kira-kira persuasif, bikin kita mau ngeklik, clickbait ya kalau orang bilang zaman sekarang ya. Nah, itu adalah salah satu dari bagian dari hypnowriting. Nah, cara bikin hypnowriting sebenarnya simple. Karena ingat ya, dari bahasa itu menentukan tingkat closingan kita kepada customer. Ibaratnya kalau kita lagi ngomong nih ke orang, misalnya kita seorang sales jalanan, kita menawarkan sebuah produk, kan harus pintar ngomong. Setuju atau setuju banget? Nah, kalau Anda nggak pintar ngomong, mikirnya copywriting.
Copywriting itu nggak harus pintar ngomong dan nggak harus langsung improvisasi, ya. Jadi Anda bisa buat dulu, koreksi terlebih dahulu, ya. Sekali lagi nanti akan jam terbang yang akan menentukan skill Anda. Jadi bukan di sini Anda lihat rumusnya nih, kelihatannya agak ribet. Enggak. Semakin sering Anda melakukan, Anda akan menjadi seorang master di bidangnya, ya. Jadi sekali lagi, yang penting Anda berani memulai terlebih dahulu. Lebih enak daripada Anda mesti komunikasi sama orang langsung. Betul? Karena Anda bisa edit-edit dulu kalau ada salah dan segala macam. Nah, inbound writing adalah copywriting yang bikin orang tuh penasaran, emosinya naik turun, dan menarik perhatian. Karena sekali lagi, 80% penjualan terjadi karena emosi, bukan karena logika. Orang kadang nggak butuh banget produk Anda, tiba-tiba beli. Karena kenapa? Emosinya kemain. Nah, copywriting seperti apa? Saya biasa bedakan dua hal, edukasi dan emosional. Ya, jadi kasih copywriting tentang artikel-artikel edukasi mengenai produk dan jasa yang kita tawarin. Kedua, copywriting yang memicu emosional. Ya, ini tergantung dari produk yang Anda pasarkan. Misalnya Anda jualan produk untuk kecantikan kulit, memutihkan kulit, wah, udah gampang banget bikin copywriting emosionalnya. Karena kebanyakan orang Indonesia kan pengen putih, ya udah tinggal ya resiko kalau nggak punya badan putih seperti apa, badan kulit cerah dan bersih dan segala macam, ya. Orang menginginkan hal seperti ini. Itu adalah berbau emosional. Nah, rumus membuat copywriting pertama adalah headline utamanya itu bikin penasaran, ya. Jangan headline-nya itu misalnya nih, kalau kita bicara soal artikel, ya misalnya kita bahas untuk tips memutihkan kulit. Misalnya headline utama Anda cuma ngomong kayak gini, cara memutihkan kulit. Itu nggak bikin orang penasaran banget. Cuma kalau Anda ubah, rahasia dahsyat memutihkan kulit. Orang lebih penasaran nggak? Wow, ini dia rahasia dahsyat memutihkan kulit yang dicari-cari banyak orang saat ini. Wah, orang penasaran, wah ini apa sih? Akhirnya mereka baca. Itu adalah headline utama Anda, menentukan orang mau baca dari atas ke bawah, atau nggak baca keseluruhannya. Ya, pastikan headline-nya itu sangat bikin orang penasaran. Keduanya Anda bisa masukkan headline lagi, sub-headline, ya. Tiga tips memutihkan kulit, misalkan tadi ya. Nah, konten edukasi. Konten edukasi cara dapetnya gimana? Pertama, bisa Anda buat sendiri, ya. Jadi Anda bayangin, misalnya mencerahkan kulit, butuh apa aja. Kalau Anda nggak ngerti sama sekali, gampang. Cari aja di bawah Google. Cek di bawah Google, memutihkan kulit, mencerahkan kulit. Kopas artikelnya, Anda ubah dengan kata-kata Anda sendiri. Ya. Udah jadi namanya konten edukasi. Action pertama ya ngajak orang untuk beli, atau enggak ngajak orang untuk berkonsultasi, atau enggak minimal konsultasi atau enggak order. Kalau bisa order langsung ya monggo. Contohnya seperti apa? Bisa Anda dijelaskan edukasi tentang mencerahkan kulit. Anda mau bilang, free konsultasi mencerahkan kulit, bisa chat kita sekarang hanya untuk 7 orang pertama saja. Nah, itu orang mau cepat-cepat untuk konsultasi. Atau enggak, promo diskon 5% khusus untuk hari ini saja. Khusus untuk spesial untuk 7 orang tercepat. Anda bisa chat kita sekarang. Itu adalah namanya take action. Ya, jadi jangan kita kasih edukasi, tapi kita nggak jualan. Pada ujung-ujungnya kita harus berpromosi. Take action kedua ya ingetin lagi, ya. Anda mungkin bisa menggunakan namanya copywriting emosional. Sampai kapan Anda menunda, ya? Menunda tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi dengan take action, miracle happen misalkan. Anda bisa chat kita sekarang. Udah, diingatkan lagi, ada pengulangan untuk dia chat Anda, atau enggak untuk beli produk Anda. NB, notabene, Anda bisa kasih pesan ini disebarkan ke belasan ribu follower saya, atau enggak 100.000 database customer saya. Nah, itu buat ngingetin orang. Oh, ini ternyata pesannya disebarkan ke banyak orang, dan hanya 7 orang tercepat saja yang mendapatkan free konsultasi, atau enggak harga promonya. Ya, sekali lagi itu memicu emosional. Atau enggak NB-nya pengiriman dikirim maksimal jam 9 malam ini dan hanya tersedia 3 paket saja. Ya kan bebas. Kan yang menjual Anda, ya, jadi suka-suka Anda. Oke? Yang penting bikin orang itu mau untuk action. Oke? Nah, copywriting ini sangat bermanfaat sekali lagi, bukan hanya untuk Anda broadcast di line ad, di WhatsApp, bikin pesan siaran, dan segala macam. Tapi copywriting ini bisa Anda gunakan di caption Instagram, bisa ada dari direct message orang juga, ya. Sebutin nama itu juga copywriting.
Karena orang lebih suka disebut personal, namanya sendiri saat di DM. Dan bisa juga melayani chat customer. Maksudnya melayani chat customer apa? Contoh ada orang bilang masih mikir-mikir dulu. Ada bilang, oh ya kak, pengiriman maksimal jam 9 malam ini ya. Paket tinggal 7 paket lagi. Dan sudah ada 4 orang yang mau order. Kan mau order nggak bohong? Ya, mau order. Oh, langsung dia mikir-mikir. Oh iya, saya harus order sekarang. Atau enggak, kakak mau ikut pengiriman siang ini atau malam ini? Kasih dia namanya pertanyaan pilihan. Jadi jawabannya itu harus salah satu. Jangan ngomong kayak gini, kakak mau order nggak? Ya, akhirnya enggak, jawabannya enggak juga. Kakak mau order ya? Mau ikut pengiriman siang ini atau malam ini? Mau transfer pakai BCA atau Mandiri? Kasih mereka pertanyaan pilihan yang secara tidak sadar di otak bawah sadar mereka harus jawab salah satunya aja. Mau enggak pun udah mikir kebanyakan. Saya sering banget melakukan copywriting seperti ini dan meningkatkan sekali penjualan saya berapa ribu %. Ya, jadi menurut saya ini sangat-sangat bermanfaat dan harus Anda pelajari untuk maksimalin bisnis online Anda. Oke, begitu aja tentang line ad dan copywriting ataupun email writing bahasa lebih tepatnya, dan semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa juga untuk dipraktekin karena kita akan langsung juga di hari ketiga di mana kita akan bahas ya, kebanyakan orang berpikir bisnis cuma mikirin traffic doang. Salah ya. Mau Anda banyak pengunjung bulan depan juga belum tentu ya. Jadi pastiin bisnis jangan hanya mikirin traffic doang aja. Di materi ketiga saya akan bahas lebih detail tentang traffic, tentang bangun namanya fans customer, dan 3 fondasi bangun bisnis online yang menguntungkan. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Ada pertanyaan silakan chat ke mentor-mentor atau enggak orang yang mempromosikan video ini kepada Anda semua. Oke, sukses untuk kita semua dan sampai jumpa di materi selanjutnya.